Kali ini gue akan membahas alur cerita film Mad Max Fury Road. So, check it out. Film ini berlatar di masa depan pada saat bumi dalam keadaan kacau. Berbagai kebutuhan pokok manusia seperti persediaan air, bahan makanan, dan minyak menjadi langka. Manusia pun saling mencuri dan bunuh-bunuhan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, di awal film, kita diperkenalkan dengan Max, yaitu seorang mantan polisi yang terus dibayang-bayangi oleh kematian orang-orang yang dia cintai. Max ini merupakan orang yang penyendiri. Dia gak suka bekerja sama dengan orang lain. Di adegan awal-awal film, Max dikejar dan ditangkap oleh sekelompok orang mirip tuyul yang dinamai War Boys. War Boys ini merupakan anak buah dari Immortan Joe, yaitu seorang pemimpin yang menguasai sumber air. Immortan Joe ini menyalahgunakan kekuasaannya. Orang-orang dibiarin kehausan dan bunuh-bunuhan demi mendapatkan air miliknya. Nah, tempat kekuasaan Immortan Joe ini bernama Citadel. Setelah ditangkap War Boys, Max dijebloskan ke penjara milik Immortan Joe. Untuk kalian ketahui, tahanan di penjara ini akan dijadikan kantong darah untuk para War Boys kalau ada yang kekurangan darah. Suatu hari seorang War Boys bernama Nax kekurangan darah. Max lalu ditunjuk untuk dijadikan kantong darahnya si Nax. Di sisi lain, seorang panglima tempur bernama Furiosa ditugaskan untuk mengendarai Warwick, yaitu mobil perang andalannya Immortan Joe. Awalnya tugas Furiosa adalah membawa persediaan air menuju Gastown untuk menukar persediaan air dengan persediaan bensin. Tapi Furiosa yang udah enak sama kepemimpinan Joe akhirnya memilih mengkhianati Joe dengan membawa 5 istri Joe yang juga udah sangat membenci si Joe. Joe pun marah besar setelah mengetahui hal tersebut. Dia kemudian memerintahkan para War Boys untuk mengejar Furiosa. Mendengar hal itu, Nax yang kekurangan darah memilih untuk tetap ambil bagian dalam perang, sekaligus membawa Max di mobilnya untuk terus mendonorkan darahnya. Beberapa lama kemudian, semua mobil pasukan Joe udah siap mengejar Furiosa. Dan kemudian terjadilah kejar-kejaran mobil yang epik. Di tengah kejar-kejaran, Furiosa dan pasukan Joe menghadapi badai pasir yang besar. Karena hal ini, pasukan Joe pun banyak yang tumbang. Tapi, Furiosa selamat dan berhasil lolos dari kejaran pasukan Joe. Di sisi lain, Max dan Nax tetap selamat meskipun sebelumnya udah tersedot badai pasir. Max kemudian terpaksa membawa Nax bersamanya karena rantai yang menghubungkannya dengan Nax nggak bisa dilepas. Setelah berjalan beberapa lama tanpa tujuan, Max pun bertemu dengan Furiosa dan istri-istri Joe yang sedang mandi. Karena saling nggak percaya, Max dan Furiosa kemudian berantem. Pertarungan ini pun dimenangkan oleh Max. Nax kemudian berhasil melepaskan rantai yang menghubungkannya dengan Max. Sesaat setelah itu, Max mengambil Warwick milik Furiosa. Tapi, karena ada cara tertentu untuk mengendarai Warwick yang hanya diketahui Furiosa, Max mau gak mau harus bekerja sama dengannya. Mereka pun bekerja sama untuk kabur dari kejaran Joe dan pasukannya. Di tengah perjalanan, Nax mencoba menyerang Furiosa, tapi gagal. Dia lalu dilempar oleh kelima istri Joe keluar dari mobil. Beberapa lama kemudian, Nax bertemu dengan pasukan Joe dan ikut dengan mereka. Nax pun kemudian meminta Joe untuk mengirimkannya ke Warwick agar bisa mengalahkan Furiosa DKK dari dalam. Ini dilakukan Nax
karena dia ingin dikenal oleh Immortan Joe dan dibawa ke Valhalla, yaitu semacam surga. Tapi ketika Nax gagal dalam percobaannya, dia malah ditinggal sama pasukan Joe, yang akhirnya membuat Nax memutuskan untuk ikut bersama Max dan kawan-kawan. Setelah terjadi kejar-kejaran yang cukup melelahkan, Max DKK akhirnya tiba di Green Place, yaitu tempat di mana Furiosa tinggal pas kecil. Tujuan utama Furiosa ke tempat ini awalnya adalah karena seingat Furiosa, Green Place ini merupakan tempat yang memiliki banyak tumbuhan dan air yang sehat. Tujuan lainnya adalah tempat ini merupakan tempat kelompok asalnya si Furiosa yang bernama Many Mothers tinggal. Setelah sampai di Green Place, Furiosa menemukan kalau Green Place ini sekarang udah hancur. Nggak ada tumbuhan dan airnya pun udah terkontaminasi. Furiosa kemudian bertemu dengan Many Mothers yang ngomong kalau mereka udah nggak bisa bertahan lebih lama lagi di Green Place ini. Furiosa pun memutuskan untuk mencari tempat yang pantas untuk ditinggali bersama Many Mothers. Tapi Max yakin kalau nggak ada tempat lain yang bisa ditinggali. Jadi dia menyarankan Furiosa agar kembali ke Citadel supaya mereka bisa bertahan hidup daripada mencari-cari tempat tinggal yang nggak pasti. Furiosa dan Many Mothers pun setuju. Kejar-kejaran antara Max DKK dan pasukan Joe pun dimulai kembali. Max DKK ini hanya bermodalkan satu buah Warwick dan Moge yang dikendarai Many Mothers. Moge punya Many Mothers pun gak bertahan lama, karena dua anggota Many Mothers yang mengendarai motor tersebut tewas dilindas mobil milik salah satu pasukan Joe yang bernama People Eater. Di tengah kejar-kejaran ini, salah satu istri Immortan Joe yang bernama Toast berhasil direbut kembali oleh Joe. Di sisi lain, di atas Warwick, Max sedang melawan sekelompok Warboys yang menyerang Warwick mereka. Sialnya saat berantem, Max hampir jatuh dari Warwick. Tapi untungnya dengan cepat, Furiosa berhasil memegang kaki Max, menahannya agar tidak jatuh. Di saat yang bersamaan juga, salah satu prajuritnya Joe masuk ke dalam Warwick dan menusuk perut Furiosa. Tapi prajurit tersebut langsung dihabisi oleh salah satu anggota Many Mothers. Max kemudian lompat ke mobil yang dikendarai People Eater, menghabisi People Eater, dan mengambil alih mobilnya. Furiosa yang terluka parah dan sekarat menyuruh Nax untuk menggantikannya menyetir Warwick. Ini dilakukan agar Furiosa bisa menyerang mobilnya Joe. Salah satu istrinya Joe yang bernama Chido ikut membantu Furiosa dengan cara meminta Rictus, yaitu prajuritnya Joe yang paling kuat, untuk membawanya masuk ke mobilnya Joe. Setelah sampai di atas mobil, Chido langsung membantu Furiosa ikut menaiki mobilnya Joe. Di saat yang bersamaan, Max yang udah sampai di atas Warwick mengalihkan perhatian Rictus, kemudian berantem dengannya. Pada akhirnya, Furiosa berhasil membunuh Joe dengan mengaitkan masker yang menempel permanen di mulutnya ke roda mobil. Furiosa dan kawan-kawan kemudian menaiki mobil Joe. Tapi di sisi lain, Nax yang masih mengemudikan Warwick harus berhadapan dengan Rictus. Nax kemudian mengorbankan dirinya dengan cara meledakkan Warwick, supaya Rictus dan para Warboys yang tersisa ikut tewas dan bisa berhenti mengejar Furiosa DKK. Di akhir film, Furiosa DKK berhasil kembali ke Citadel. Mereka kemudian mengeluarkan mayat Immortan Joe dan masyarakat pun menjadi senang. Furiosa DKK kemudian juga diterima oleh masyarakat dan para Warboys yang masih kecil maupun yang gede. Furiosa dianggap sebagai pahlawan bagi masyarakat dan kemungkinan akan menjadi pemimpin yang baru, menggantikan Immortan Joe. Sementara yang lain tinggal, Max memutuskan untuk pergi seorang diri, mengembara entah kemana. Lalu film pun selesai.
So, itulah alur cerita film Mad Max